Berdasarkan data UNICEF tahun lalu, sekitar 110.000 anak dan remaja berusia 0-19 tahun di dunia meninggal karena AIDS. Sedangkan di Indonesia, menurut data Kementerian Kesehatan pada kurun waktu 2010 hingga September 2022, terdapat 12.553 anak positif HIV. Mereka berusia 14 tahun ke bawah dan didominasi oleh usia 4 tahun ke bawah. Dan kebanyakan merupakan anak laki-laki. Dari jumlah tersebut, hanya sekitar 7.800 anak yang mendapat pengobatan. Menurut Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Kementerian Kesehatan Imran Pambudi, akses pengobatan HIV masih terbatas pada kalangan tertentu. Dan setiap tahun masih ditemukan anak dengan HIV. Kondisi itu pun menunjukkan upaya pencegahan penularan ibu ke anak masih memerlukan penguatan. Akses pengetahuan dan layanan kesehatan bagi orang tua pun menjadi kunci pencegahan anak terkena HIV. Sebab anak yang terkena HIV biasanya tertular dari orang tua. Nah, HIV pada anak di Indonesia ini sebetulnya kalau dilihat jumlahnya kalau usia kurang dari 4 tahun itu lebih dominan pada anak dengan HIV. Dan kalau dilihat dari total itu ada sekitar 12.500-an anak usia 14 tahun ke bawah yang diketahui status HIV-nya. Ini kalau dilihat dari data tahun 2010 sampai September 2022. Bagaimana akses pengetahuan atau akses layanan kesehatan kepada orang tuanya, ya, pada ibunya. Karena mereka biasanya akan tertular penyakit ini dari orang tuanya. Imran pun menambahkan pemerintah Indonesia berkomitmen melakukan eliminasi HIV/AIDS hingga 0% pada tahun 2030. Namun realisasi kini masih jauh dari target. Retensi pengobatan antiretroviral yang rendah menjadi tantangan yang perlu diperhatikan. Bagaimana retensi pengobatan ARV yang rendah? Ini menjadi tantangan besar lain yang perlu menjadi perhatian. Jadi loss to follow-up-nya juga cukup tinggi. Kemudian ini dilihat case kit-nya, kalau kita lihat dibandingkan dari tahun ke tahun. Jadi kita kalau dilihat dari penemuan kasusnya itu semakin membaik sebetulnya, tetapi kita untuk memasukkan mereka di dalam terapi itu masih belum banyak perbaikan yang signifikan, masih di bawah 50%. Meski demikian, sepanjang 2010 hingga 2020, Imran mengatakan telah terjadi kemajuan dalam penanggulangan HIV/AIDS di Indonesia. Terjadi penurunan infeksi baru HIV sebagai dampak akselerasi pengendalian yang berfokus pada intervensi pencegahan dan ekspansi berskala besar obat antiretroviral atau ARV. Kendati demikian, penurunan infeksi baru ini masih belum mencapai target penurunan yang diharapkan. Pemirsa, ratusan ribu orang dan belasan ribu anak dan remaja terpapar HIV. Lantas bagaimana strategi pencegahan dan penyebarannya? Mengingat Indonesia terus mengejar target 3-0 HIV di tahun 2030. Untuk membahasnya sudah bersama kami Dirjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kementerian Kesehatan, Maxiren Rondonowo yang sudah bergabung bersama kami melalui virtual. Selamat pagi Pak Maksi, salam sehat. Selamat pagi Pak Febriana sama Mbak Eva. Selamat pagi, salam sehat. Salam sehat Pak Maksi. Pak Maksi, dengan jumlah kasus yang lebih dari 500 juta dan pandemi COVID-19 yang juga turut memperlambat kerja menuju 3-0 HIV/AIDS pada tahun 2030, apa lompatan atau strategi percepatan yang sudah dilakukan Pak Maksi? Ya, benar sekali. Jadi estimasi kasus kita lebih dari 500 juta. Sudah hampir 80%. Jadi kalau lihat dari penemuan kasus kita, orang yang diketahui ada HIV sudah cukup bagus ya, sudah 80% dari estimasi, di mana kita lihat memang terbanyak di kota-kota besar. Jadi kalau ditanya lompatan apa yang akan dilakukan dan sudah dilakukan, yang pertama adalah bagaimana
kita memperkuat surveillance daripada HIV, di mana tadi kita kejar yang perkiraan kasus kita 526, yang kita sudah capai itu 417.000 lebih. Itu yang pertama. Jadi cari kasusnya. Bagaimana mencarinya? Tentu Kementerian Kesehatan tidak sendiri, kita bekerja sama terutama dengan organisasi komunitas, banyak yang membantu kita di Kementerian Kesehatan, terutama bagaimana menjangkau populasi-populasi kunci. Populasi-populasi kunci ini besarnya itu di Indonesia ada sekitar 5,4 juta. Itu yang pertama. Yang kedua tentu tadi bagaimana mengatasi infeksi-infeksi baru pada bayi, itu kita melakukan screening untuk semua ibu hamil. Yang di screening itu dites HIV maupun sifilis, karena sifilis juga merupakan salah satu pintu masuk daripada HIV. Ya. Jadi screening ibu hamil itu sangat penting kita lakukan sehingga mencegah tadi yang 12.000 lebih anak-anak kita yang kena HIV/AIDS. Kemudian yang berikut adalah tentu edukasi. Ketiga, edukasi jangan lupa terutama kepada anak-anak ya, anak-anak remaja itu penting. Kemudian yang berikut yang penting juga bagaimana kita mengurangi yang namanya diskriminasi HIV/AIDS, tentu melalui sosialisasi terus-menerus pada kelompok-kelompok penting, termasuk tokoh-tokoh agama, tokoh masyarakat, ya, agar supaya diskriminasi HIV/AIDS, orang dengan positif HIV/AIDS itu mendapat hak yang sama dan mereka bisa diterima, karena HIV/AIDS ini kan bisa diobati dan bisa tersupresi, ya tidak sembuh tapi tersupresi virusnya dan ya bisa melakukan aktivitas seperti biasanya. Mungkin itu gambaran besarnya, tapi jangan lupa juga penting juga saat ini kita menambah cakupan untuk fasilitas-fasilitas pelayanan kesehatan dalam melakukan testing tadi, karena kita ingin capai 100% testingnya, dan juga tempat-tempat fasilitas pelayanan untuk pengobatan, karena memang belum semua fasilitas pelayanan kesehatan kita berikan kewenangan untuk memberikan obat ARV, ya, termasuk puskesmas ya, tahun ini sudah sekitar 3.000 puskesmas yang hampir 3.000 kita bisa melakukan pengobatan, memberikan ARV di puskesmas itu. Ya. 3.000 puskesmas yang bisa memberikan layanan ARV kepada masyarakat, tentunya ini juga sesuai dengan 3 target Indonesia bebas HIV yang meliputi tidak ada kasus baru infeksi HIV, tidak ada lagi kasus kematian akibat AIDS, dan juga tidak ada lagi diskriminasi orang dengan HIV/AIDS, dan tentunya deteksi dini menjadi hal yang krusial. Bagaimana mengoptimalkan hal ini, Pak Maksi? Ya, tentu yang pertama yang paling penting bagaimana kita melibatkan terutama yang tadi sekarang yang saya sampaikan, populasi kunci dengan menggait teman-teman komunitas, karena yang lebih dekat sama mereka adalah teman-teman komunitas. Jadi mereka yang melakukan pendekatan, karena tidak semua orang yang ingin dites, kan kita tidak bisa paksa lagi, tidak bisa kita memaksa orang untuk melakukan tes. Dengan pendekatan mereka, karena mereka yang lebih dekat, bagaimana mereka melakukan pendampingan dan dari kelompok-kelompok itu, karena tertinggi ada di mereka, ya, tertinggi ada mereka. Kemudian tadi kita kerjasama tentu dengan dengan direktorat seperti kesehatan masyarakat untuk melakukan semua untuk screening ibu hamil, karena itu yang paling penting kita temukan dulu sebanyak mungkin kasusnya dari perkiraan 526.000, dan kemudian kita optimalkan tadi. Memang ARV tadi kalau dilihat itu ya masih jauh ya dari yang mendapatkan ARV yang kita sudah temukan
417.000 lebih. Kemudian yang mendapat ARV itu, yang lagi menjalani ARV itu 169.000. Jadi orang begitu dites dan dia positif, didampingi, dan kemudian itu kita harus yakinkan dia betul-betul mau minum ARV dan seterusnya minum ARV. Jadi untuk upaya bagaimana kita meningkatkan cakupan pengobatan juga itu menjadi penting. Penting sekali untuk kita tingkatkan cakupan ARV. Kemudian yang berikut lagi, sesudah dia mendapat pengobatan, kita harus betul-betul ya ada pendampingan mereka supaya mereka tidak putus obat, tidak namanya lost to follow up. Dan kemudian yang orang yang rajin minum obat itu kita lakukan pemeriksaan melihat untuk viral load, untuk melihat bagaimana dia tersupresi virusnya enggak. Karena itu salah satu juga tujuan utama untuk menurunkan dia tidak angka kematiannya itu, virusnya harus tersupresi. Artinya ARV itu yakin bermanfaat untuk dia ya, dan pengobatannya itu berhasil kalau kita melakukan pemeriksaan viral load. Ya. Baik, Pak Maksi, tadi juga Anda sempat sebut di awal, dan ini juga salah satu poin dari 3-0 adalah menghilangkan stigma dan diskriminasi. Nah, cara konkretnya bagaimana, Pak Maksi? Ya, seperti yang saya katakan tadi, menghilangkan diskriminasi, Kementerian Kesehatan tidak sendiri. Ini harus betul-betul melibatkan tokoh-tokoh kunci di masyarakat, sehingga yakin bahwa orang dengan HIV/AIDS itu tidak akan menular dengan apa, karena orang kan jabat tangan atau ciuman itu tidak ada. Tadi sudah disampaikan di slide awal bagaimana cara penularannya. Kemudian tentu kita melibatkan juga kelompok-kelompok ya, jaringan-jaringan, apalagi saat ini jaringan orang dengan positif HIV/AIDS mereka sangat kuat, dan mereka melakukan testimoni, dan juga mereka itu ikut dalam bersama-sama dengan Kementerian Kesehatan untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat. Yang berikut tentu kita lebih banyak memperluas fasilitas-fasilitas pelayanan kesehatan. Di situ juga di samping melakukan screening dan pengobatan, tetapi melakukan upaya-upaya promosi dan edukasi kepada masyarakat. Baik, itu yang paling penting. Ya. Tapi Pak Maksi, kalau kita lihat stigma di Indonesia ini masih begitu buruk terkait dengan HIV dan juga AIDS, terutama cara penularannya yang terkadang ini dikaitkan dengan perilaku seksual seseorang ataupun narkotika. Bagaimana cara membujuk agar tiap orang yang menderita HIV ini mau terbuka akan statusnya? Ya, itu yang saya sampaikan sekali tadi, bahwa memang yang paling penting itu adalah mereka melakukan pendekatan di berbasis komunitas. Nah, tentu Kementerian Kesehatan, petugas kesehatan kita tidak akan mampu menjangkau. Nah, oleh karena itu kami bekerja sama dengan teman-teman komunitas, ada banyak ya, Spiritia dan jaringan orang positif, ya ada perempuan yang peduli AIDS, macam-macam organisasinya, dan mereka yang melakukan pendampingan terus-menerus kepada orang-orang yang betul-betul sudah positif, dan harus diyakinkan orang itu bahwa mereka itu dengan minum ARV itu bisa melakukan aktivitas dan virusnya bisa tersupresi. Jadi pendekatannya di samping dia kan datang ke fasilitas kesehatan setiap bulan ya, di sebelum masa pandemi itu setiap bulan. Di samping setiap mengambil obat ada konseling, dia konseling terus-menerus dan mendapatkan ARV, tetapi pendampingan itu yang paling penting. Memang yang jadi masalah, jadi beban, dan saya kira itu menjadi jadi pemikiran bersama kalau anak-anak dengan HIV dan kebetulan rata-rata orang tuanya itu meninggal, rata-rata pada kenyataannya itu. Dan anak ini biasanya diasuh oleh
kakeknya, neneknya, atau saudaranya, atau kadang-kadang anak itu ditinggalkan, ditelantarkan. Nah ini yang saya kira perlu ada kerjasama lintas sektor. Dulu saya kepala dinas, bagaimana peran daripada dinas sosial melakukan kegiatan-kegiatan seperti ini. Jadi anak-anak yang diterlantarkan karena positif HIV. Baik, Pak Maksi. Ya, Pak Maksi, perempuan menjadi kelompok yang beresiko karena jika mereka terinfeksi HIV maka berpotensi melahirkan anak dengan HIV. Potensinya seberapa besar, Pak Maksi, dan bagaimana pencegahannya? Iya, jadi memang betul sekali perempuan menjadi faktor resiko. Jadi resiko tinggi karena kita tidak tahu pasangannya, kalau dia tidak setia kemudian ya melakukan hubungan seksual yang tidak aman, dan tentu ya yang menjadi resiko kalau tentu pasangannya di rumah istri, dan itu data-data menunjukkan seperti itu, ada ibu rumah tangga yang kena. Nah, oleh karena itu edukasi secara terus-menerus bagaimana melakukan, yang pertama tentu melakukan edukasi, tidak melakukan hubungan seks yang tidak aman. Ya, yang pertama tentu yang paling penting setia, itu yang paling penting. Dan Pak Maksi, ada sebanyak 12.000 lebih anak yang usianya kurang dari 14 tahun menjadi pengidap HIV, bahkan 4.000 diantaranya masih di bawah 4 tahun. Seperti apa terapi atau pengobatan bagi anak-anak ini, Pak Maksi? Iya, jadi yang kami tentu punya program untuk anak-anak yang lebih, terutama anak-anak yang positif HIV/AIDS. Terapi yang kami lakukan memang dia ada khusus ya, ARV-nya itu dalam bentuk sirup atau granul, dan kami sudah menyiapkan untuk paketnya ada 4.000-an yang dosis obat yang kami siapkan untuk melakukan ARV pengobatan pada anak-anak ini. Namun yang paling penting saya kira harus ada keterlibatan pendampingan anak-anak itu agar supaya mereka betul-betul minum obatnya, dan tiap hari, karena ini kan harus minum obat setiap hari. Baik, terima kasih. Tentunya kita harapkan agar pencegahan HIV bisa segera dimaksimalkan di Indonesia. Terima kasih Dirjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kementerian Kesehatan, Maksi Renrondonuwu, sudah bergabung bersama kami dalam Metro Pagi Prime Time. Salam sehat, Pak Maksi.